Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu modus-modus kejahatan di bidang IT. Kedua, contoh-contoh kasus cyberisme di Indonesia. Yang ketiga, karakteristik dan tren cyberisme. Yang keempat, tantangan, hambatan, dan solusi cyberisme. Terima kasih. Oke. Pertama, ada modus-modus kejahatan di bidang IT, yaitu phishing, penipuan dengan menyamarkan sebagai entitas terpercaya untuk mencuri data pribadi. Kedua, ada hacking, yaitu akses ilegal yang ke sistem komputer atau jaringan untuk mencuri informasi. Ketiga, ada malware. Nah, malware itu adalah program yang berbahaya yang merusak atau mencuri informasi. Melanjutkan materi yang dibacakan teman saya. Yang kedua adalah tren terkini. Yang pertama, peningkatan serangan berbasis AI dan deepfake, serangan ke sektor kesehatan dan pemerintahan, cyberbullying dan penyebar hoax, serangan ke sistem IoT atau Internet of Things, dan terakhir, meningkatnya serangan melalui aplikasi mobile. Materi contoh kasus cybercrime di Indonesia. Yang pertama itu kasus Tokopedia di 2020. Kebocoran data lebih dari 91 juta akun pengguna. Yang kedua itu kasus Kemenkes 2021. Data pengguna aplikasi pelacakan COVID-19 bocor. Yang ketiga itu skimming ATM yang berulang. Sindikat internasional menyebarkan alat skimmer di berbagai ATM. Yang keempat itu kasus Bjorka tahun 2022. Hacker yang mengklaim membocorkan data pejabat dan warga Indonesia. Yang kelima itu penipuan online, marketplace palsu, undangan palsu via WhatsApp yang mengandung malware. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu karakteristik dan tren cybercrime. Yang pertama dilakukan melalui media digital, dan yang kedua bersifat lintas batas negara, dan yang ketiga anonimitas pelaku tinggi, dan yang terakhir sulit dilacak dan dibuktikan secara hukum. Materi yang dibawakan teman saya. Yang keempat itu ransomware, yaitu menyandera data korban dan meminta tebusan untuk mengembalikannya. Yang kelima skimming, yaitu pencucian data kartu kredit atau debit menggunakan alat skimmer. Yang keenam social engineering, yaitu memanipulasi psikologis korban agar membersihkan informasi sensitif. Dan yang ketujuh distribusi denial of service, memanfaatkan service dengan traffic agar tidak bisa diakses. Saya akan melanjutkan materi karakteristik. Pertama yaitu tanpa batas wilayah. Pelaku dan korban bisa berada di negara yang berbeda. Menyulitkan negara hukum lintas negara. Yang kedua, anonimitas tinggi. Pelaku bisa menyembunyikan identitas dengan tools seperti VPN, Tor atau pakai IP. Yang ketiga, bersifat non-fisik. Serangan dilakukan melalui jaringan komputer tanpa kontak langsung. Tidak selalu menyebabkan kerusakan fisik tanpa berdampak besar secara ekonomi dan psikologis. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu karakteristik. Yang keempat yaitu cepat menyebar dan berkembang seperti malware, virus atau informasi palsu bisa menyebar sangat cepat melalui internet. Berikutnya, bermacam teknik yang modus atau mulai dari phishing, membuat video attack sampai video pencurian identitas atau scamming. Selanjutnya itu target luas, itu bisa menyasar individu, perusahaan, bahkan institusi pemerintah. Saya akan lanjut membacakan materi selanjutnya. Yang satu, meningkatkan serangan ransomware. Pelaku mengekripsi data korban dan meminta tebusan. Ini menargetkan rumah sakit, universitas, dan perusahaan pemerintah. Dua, serangan ke infrastruktur kritis. Contohnya itu pembangkit listrik, sistem air, dan transportasi. Jadi target karena dampaknya besar.
Tiga, hal yang digunakan oleh penjahat cyber. Tentunya itu despite, voice of cloning, dan hal general yang sering digunakan. Empat, phishing semakin canggih. Tentunya itu tidak dan situs palsu semakin sulit dibedakan dari yang asli. Lima, mobil dan iOS sebagai target baru. Tentunya itu serangan ke perangkat seperti smartphone, kamera CCTV, dan smartphone. Selanjutnya, mobile dan IoT sebagai target baru, yaitu serangan ke perangkat seperti smart home, kamera CCTV, dan smartphone meningkat. Selanjutnya, crypto phishing dan penipuan aset digital, yaitu penjahat menuntut untuk menggunakan perangkat korban menambang kripto atau tanpa izin. Lalu, penipuan investasi berbasis kripto juga meningkat. Selanjutnya, data breach masif, yaitu pencurian penjualan data pribadi, data leak makin sering terjadi. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Ini saya akan menjelaskan tentang hambatan solusi dalam bidang keamanan cyber. Tantangan dalam keamanan cyber: satu, serangan cyber yang semakin canggih. Kemudian yang kedua adalah kurangnya kesadaran keamanan. Kemudian yang ketiga adalah volume data yang besar. Keempat, teknologi baru yang cepat berkembang. Kemudian yang kelima adalah kekurangan tenaga ahli. Kemudian hambatan dalam penanganan keamanan cyber: satu, biaya implementasi yang tinggi. Kedua, kurangnya regulasi atau standar. Kemudian yang ketiga adalah koordinasi yang lemah antara lembaga. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan sistem usang. Kemudian solusi keamanan cyber: satu, pendidikan dan pelatihan keamanan cyber. Kemudian yang kedua, implementasi teknologi keamanan cyber. Kemudian yang ketiga adalah audit dan penilaian risiko berkala. Keempat, pembangunan tim respon insiden atau CSIRC. Kemudian yang kelima adalah kerjasama dan kolaborasi. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Hore! Oke, 1, 2, 3.